Oke, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman kelompok semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Parking Booking System. Sebelum kami melanjutkannya, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Ada saya sendiri, Nachito Florisian Astari, ada Rivaldi Eka Putra, Ahmad Alfarizi Mirza, Kevin Simatupang, dan Radityo Zafir Arya Sajaji. Langsung saja kepada teman saya Arifaldi Eka Putra untuk menjelaskan pada yang pertama. Ini yang pertama sini ada The Urban Parking Crisis yang jelasin kalau misalkan Jakarta itu masuk ke top 10 kota besar yang kemacetan itu terburuk di dunia. Dan rata-rata juga orang itu kebanyakan ngabisin 22 hari dalam setahun buat terjebak di dalam kemacetan di Jakarta sendiri. Bahkan sampai kayak orang-orang itu susah banget mencari tempat parkir yang pengen dia tuju, tapi harus muter-muter dulu. Terus kalau misalkan dikonekin ke kondisi Binus sekarang, banyak banget atau enggak terjadi keterbatasan lahan parkir di Binus University yang semakin kritis seiring bertambah jumlahnya mahasiswa setiap tahunnya. Coba boleh di next. Lalu sebenarnya ada key challenge di modern parking ada tiga. Yang pertama ada limited space. Ini tuh dijelasin kalau misalkan peak hours-nya buat orang kemacetan itu ada di jam 7 sampai jam 5. Itu dibuat di BIM sendiri di academic hours. Terus habis itu yang kedua ada waste time. Ini tuh kebanyakan orang itu eh, nyari parkir sehingga tuh waktunya kebuang-buang gara-gara nyari muter-muter parking sekarang sampai frustasi buat masuk kelas karena kebuangnya waktunya. Yang ketiga tuh ada high emissions, yaitu kalau misalkan kita pakai kendaraan pribadi itu bakal banyak banget nimbulin yang namanya emisi pembuangan. Sehingga itu bisa ngaruh ke lingkungan kampus sendiri. Soalnya akan dijelaskan oleh Rapidya. Solusi yang kita buat untuk masalah ini yaitu the smart parking solution dengan menggunakan integrasi IoT dan AI. Sistem kita menggunakan real time IoT untuk mencek availability dari parking spot dan dan diintegrasi dengan AI ya untuk memprediksi tempatnya akan kosong kapan saja. Advanced booking. Murid bisa booking belum cok. Advance booking. Murid bisa membooking tempat 24 jam sebelum ingin digunakan. Memastikan eh, tempatnya akan kosong saat dia sampai di sana. Next. Validated research methodology. Research kita untuk mendapatkan solusi ini melakukan dua hal, yaitu yang pertama field observation, yaitu memetakan parkir murid dari saat jam-jam puncak seperti yang tadi dijelaskan teman saya. Lalu yang kedua ada juga user interview di mana kita eh, mendapatkan tingkat frustrasi dan demand yang nyata untuk sistem seperti ini. Untuk selanjutnya akan jelaskan teman saya Kevin. Atau masih gue? Jadi konsep hybrid parking kami pertama ada bagian booking users di mana kita memprioritaskan student ataupun mahasiswa BINUS. Mereka bisa menggunakan aplikasinya itu untuk blue spot atau spot-spot yang sudah kosong atau sudah ditinggalkan via AI kamera atau QR verification-nya. Bisa juga lewat user yang datang langsung, tradisional user yang bisa datang langsung ke green spots dalam parkingnya. Violation detection kami juga itu ada untuk green spot itu. Dan di reserve zone-nya juga pasti ada. Next. Nah, untuk LED Visual Guide Infrastructure
Ini adalah infrastruktur yang kami buat di dalam kampus untuk sebagai cara lah melihat bagaimana kondisi status tempat parkir. Jika itu hijau, maka bisa diparkirkan sekarang. Jika biru, itu sudah di reserve atau di check-in dari app. Jika merah, spotnya sedang digunakan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nachito. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan step by step sistem workflow. Sini terdapat 4 step. Yang pertama ada reservation, detection, confirmation, dan finish. Untuk reservation, seperti biasa, user melakukan book melalui aplikasi dan akan mendapatkan QR code. Nah, detection ketika user sudah masuk ke spot dari parkiran tersebut, AI kamera yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi akan mengcapture lisensi plat apakah nomor yang diparkir sesuai dengan yang di-booking pada aplikasi. Nah, pada bagian confirmation, user akan turun dari kendaraan dan melakukan scan QR code pada pol yang tersedia di setiap parkiran. Ketika user men-scan QR code, jika plat lisensi yang ditangkap oleh kamera AI benar dan QR code-nya benar, maka akan masuk pada back-end kita. Lalu jika sudah sesuai, akan finish ultrasonic sensor research meng-research spot dan spot berubah menjadi statusnya menjadi berwarna merah atau terisi. Next. Oke, ini seperti yang tadi saya bilang, AI License Plus Recognition. Dia akan meng-scan lisensi platnya setiap kendaraan yang masuk ke spot parkir melalui booking apps. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya Kevin mengenai use case diagram. Baik, di case kami ada 2 role, di mana user role itu dia bisa register dan manage vehicle-nya sendiri, bisa melihat live spot availability, dia juga bisa mendapatkan guidance navigasi dari app-nya. Tentu saja user kalau melakukan penalti akan membayar fines-nya. Tentu saja di user role juga bisa mengaccept barcode. Untuk admin role-nya, yang pertama dia bisa memanage user data dan melihat schedule. Baru admin juga bisa melihat performance report, juga density analytic-nya, dan juga validasi dari penalty user. Next. Kita masuk ke use case diagram. Yang pertama kita akan lihat register yang akan dilakukan oleh user. Kemudian user setelah register akan membook sebuah parking spot. User kemudian akan melihat status dari parking spot tersebut. Setelah parking spot statusnya sudah dilihat dan sudah blue, baru user akan mendapatkan navigation guide. Nah, kalau misalnya sudah menyampai dalam parking spot, dia akan mendapatkan barcode untuk di-scan di parking spot tersebut. Tentu saja kalau dia tidak sampai ke parking spot tersebut, dia akan membayar penalti. Nah, untuk bagian admin, ada 2 use case, di mana admin bisa memanage user data dan juga melihat schedule kelas. Dan yang kedua, admin bisa melihat sistem performance report-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nachito. Oke, di sini terdapat 6 kelas pada kelas diagram kita. Nah, mungkin ada yang bingung mengapa terdapat form schedule di sini. Saya mention lagi pada perkataan teman saya di awal tadi, kita memprioritaskan mahasiswa yang mempunyai jadwal. Jadi form schedule di sini ada form booking itu akan terbuka jika mahasiswa sedang mempunyai kelas pada hari tersebut. Jika tidak, mungkin tetap diprioritaskan, namun mungkin akan menjadi pilihan kedua atau tidak diprioritaskan. Nah, untuk form user sendiri pasti memiliki juga satu sampai banyak kendaraan, begitupun schedule. Jadi, hubungan yang terjadi di sini juga satu sampai banyak. Lalu, setiap user juga bisa melakukan satu sampai banyak booking. Dan untuk penalti yang didapatkan jika user tidak telat dari 30 menit, maka tidak akan mendapatkan penalti. Jadi hubungannya relasinya adalah opsional atau 0 sampai 1. Lalu untuk hubungannya dengan parking spot, sudah pasti user setiap satu booking hanya akan mendapat satu parking spot.
Oke, mungkin selanjutnya Figma akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Alfaridzi. Baiklah, saya akan melanjutkan UI atau desain Figma-nya. Pertama, ketika user pertama kali masuk ke aplikasinya akan muncul tampilan atau home screen yang menunjukkan logo BINUS University dan nama aplikasinya itu Parkit. Sini akan muncul dua slideshow yang dapat user slide ke kanan atau kiri sesuai dengan kemauan mereka. Jika user sudah cukup melihat slideshow-nya, mereka bisa tinggal tekan tombol panah di sini. Sini akan muncul syarat menyalakan lokasi atau tidak. Jika penggunanya ingin menyalakannya sekarang bisa atau jika nanti juga bisa juga. Sini akan muncul halaman sign up atau registrasi. Nah, di sini ada nama penggunanya. Saya masukkan contohnya Kevin Simatupang, emailnya kevinsigmatoba@gmail.com, dan passwordnya sudah ada di sini. Jika sudah sign up, pengguna dapat menekan tombol sign up. Tapi jika sudah memiliki akun, dapat menekan tombol sign in. Nah, di sini muncul page sign in dengan email yang sama tadi, kevinsigmatoba@gmail.com, dan password yang sama. Jika sudah, pengguna dapat menekan tombol sign in. Nah, di sini akan muncul tampilan home utama dari aplikasi ini yang menunjukkan lokasi tempat kita berada dan lokasi parkir tersedia. Karena aplikasi ini berbasis berdasarkan kampus BINUS University, dia hanya akan dua tempat parkir yang tersedia, yaitu gedung parkir BINUS dan juga parkir lobi anggrek. Di sini saya akan contoh mungkin gedung parkir BINUS ya. Saya akan mengklik pada tombol A ini. Nah, di sini akan muncul tampilan dari pilihan lokasi parkir yang kalian inginkan, seperti lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 5, dan juga tempat parkirnya, dan juga mobil-mobil yang tersedia. Sini akan saya memilih contoh misalnya F253. Nah, jika pengguna sudah menekan yang spot yang mereka inginkan, akan muncul warna sebuah kotak biru ini. Jika sudah puas dengan pilihan mereka, dapat melanjutkan dengan tombol hitam di bawah ini. Nah, setelah menekan tombol itu, pengguna dapat langsung menuju halaman booking form yang pengguna dapat mengisi nama mobil, tipe mobil, dan plat mobil. Pengguna juga bisa dapat mengisi tanggal dan juga jam mereka ingin memarkirkan mobil tersebut. Nah, sini sudah saya contoh isinya, yaitu ketika mobil Expander Cross tipenya SUV dengan plat B134QR diparkir pada 17 September jam 10 sampai jam 1 dengan 3 jam total parkir. Klik reserve. Nah, di sini akan muncul tampilan QR form-nya yang harus di-scan pengguna di lokasi yang pada tempat yang sudah disediakan. Misalkan pengguna sudah sukses scan pada scan QR-nya, maka akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Namun jika pengguna saat itu belum memarkirkan mobilnya, namun sudah meng-scan QR-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Car not detected. Please park your car first before scanning the QR code. Baiklah, mungkin sekian segitu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Terima kasih.